Awal pendakian dan bertanda buruk. Kabut selalu turun lebih cepat di Gunung Salak, seolah gunung itu memiliki kehendaknya sendiri, bukan sekadar fenomena alam. Begitulah kata para warga di kaki gunung. Mereka menyebut Salak sebagai gunung yang hidup, gunung yang memilih siapa yang boleh pulang dan siapa yang harus tinggal. Raka tidak percaya hal-hal semacam itu. Sebagai mahasiswa pecinta alam semester akhir, logika dan peta topografi adalah pegangan utamanya. Ia sudah berkali-kali mendaki gunung dengan medan yang jauh lebih ekstrim. Salak, menurut catatan jalur resmi, hanyalah gunung besar dengan hutan lebat dan jalur yang membingungkan jika ceroboh, tidak lebih. Namun, sejak awal keberangkatan, ada sesuatu yang terasa salah. Pendakian itu dilakukan oleh 5 orang. Raka, Dimas, Wira, Sinta, dan Laila. Mereka berangkat subuh dari base camp Simelati. Saat langit masih berwarna abu-abu pucat, udara dingin menusuk, terlalu dingin untuk bulan itu. Bahkan, petugas base camp sempat melirik mereka lama sebelum berkata pelan, nyaris berbisik. Kalau sebelum maghrib belum sampai pos 3, turun. Nada suaranya bukan peringatan biasa, lebih seperti permohonan. Langkah awal pendakian berjalan normal. Hutan masih ramah, suara serangga dan dedaunan basah menemani. Tapi, setelah 2 jam berjalan, kompas Dimas mulai berputar tidak stabil. Jarumnya bergetar, berbelok beberapa derajat tanpa alasan. Mungkin rusak, kata Dimas, mencoba untuk tenang. Raka mengangguk, meski hatinya mulai tidak enak. Jalur terasa lebih sempit dari yang seharusnya. Pepohonan terlalu rapat. Akar-akar mencumbat seperti jari-jari yang ingin menjegal. Anehnya, tidak ada angin. Namun, dedaunan di kejauhan terdengar berdesis. Seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Sekitar pukul 10 pagi, mereka menemukan sesuatu yang tidak tercatat di peta. Sebuah persimpangan. Jalur bercabang 2, sama-sama terlihat sering dilewati. Tanahnya padat, ada bekas sepatu, namun tidak ada petanda, tidak ada pita jalur, tidak ada pelang. Di peta harusnya lurus, kata Sinta, membuka aplikasi Google Map ponselnya. Namun, sinyal menghilang. Layar hanya menampilkan tulisan no signal. Wira tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Salak memang terkenal begitu. Tapi, tawa itu terhenti saat Laila menunjuk ke arah jalur kanan. Dengar nggak? Tanyanya pelan. Mereka terdiam. Dari dalam hutan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Seperti seseorang berjalan mengikuti mereka. Namun ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang perlahan turun meski matahari belum tinggi. Akhirnya, mereka memilih jalur kiri berdasarkan insting Raka. Semakin jauh melangkah, hutan berubah. Cahaya matahari makin sulit menembus kanopi. Udara menjadi lembab dan berat, seperti menekan dada. Jam tangan Raka menunjukkan pukul 11 siang. Tiba-tiba Dimas berhenti. Rak, kita tadi lewat sini kan? Tanya Raka menatap sekeliling. Sebuah batang pohon tumbang melintang jalur. Bentuknya unik,
ratakan di tangannya menyerupai huruf Y. Raka yakin ia pernah melihatnya. Masalahnya, mereka sudah melewati pohon itu 2 kali. Kita muter-muter nih, guman Sinta. Padahal mereka berjalan lurus. Perasaan tidak nyaman berubah menjadi ketakutan samar. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan, menolak mengakui kemungkinan yang lebih buruk. Menjelang siang, kabut turun mendadak. Bukan kabut biasa. Ia datang seperti dinding, menelan jarak pandang hanya sejauh 3 meter. Suara hutan lenyap, tidak ada burung, tidak ada serangga. Hanya napas mereka sendiri. Dan kemudian terdengar suara perempuan tertawa. Pelan, serak, datangnya dari arah yang tidak bisa ditentukan. Laila gemetar. Itu kan kita kan? Tidak ada yang menjawab. Saat Raka menoleh ke belakang untuk memastikan semuanya masih lengkap, jantungnya seperti berhenti berdetak. Salah satu dari mereka tidak ada, dan belum ada yang menyadarinya. Raka menghitung ulang dengan suara bergetar. 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Kabut menelan jarak di antara mereka, tapi bukan itu yang membuat nafas Raka tercekat. Dimas tidak ada. Tas karir hijau yang tadi selalu berada di barisan belakang lenyap begitu saja. Seolah Dimas tidak pernah ada di jalur itu sejak awal. Dimas, teriak Wira. Tidak ada jawaban. Hanya gema pendek yang mati di antara batang-batang pohon. Sinta mulai panik. Ia memutar tubuh, menatap jalur belakang yang sudah tertutup kabut pekat. Tadi dia di belakang aku. Aku dengar langkah kakinya. Aku yakin. Laila menggenggam jaketnya sendiri. Wajahnya pucat. Aku dengar dia batuk barusan. Raka memaksa otaknya tetap bekerja. Prosedur, logika. Jangan terpancing panik. Kita tunggu 10 menit. Teriak tiap 1 menit. Katanya tegas. Mereka berteriak berkali-kali. Nama Dimas menggema. Semakin lama semakin terdengar asing di telinga mereka sendiri. Jam tangan Raka berdetak pelan. Setiap detiknya seperti palu yang memukul kesadaran. Menit ke-10 berlalu. Tidak ada jawaban. Tidak ada langkah kaki yang menyusul. Tidak ada tanda manusia. Hanya kabut dan bau tanah basah yang kini bercampur aroma anyir. Kita harus balik, kata Sinta hampir menangis. Ini udah gak bener. Namun, saat Raka menoleh ke jalur belakang, hatinya kembali jatuh. Jalur itu tidak ada. Tempat yang seharusnya menjadi jalan setapak, kini dipenuhi semak rapat dan batang pohon kecil. Seolah jalur tersebut sudah lama tidak dilewati. Daun-daun masih segar, tidak ada bekas injakan. Ini gak mungkin, bisik Wira. Raka merasakan tengkuknya dingin. Mereka baru berjalan maju. Tidak mungkin jalur itu hilang dalam hitungan menit. Kita cari pos terdekat, katanya. Akhirnya, tetap bareng, jangan lepas pandangan. Mereka berjalan dalam formasi rapat. Tak satu pun berani berbicara. Kabut semakin tebal, seolah mengikuti mereka. Setiap beberapa langkah,
Raka merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Bukan dengan mata, tapi dengan niat. Sekitar 1 jam kemudian, samar-samar mereka melihat bangunan kayu, pos, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai pos. Bangunannya miring, catnya mengelupas, atap sengnya berkarat parah. Anehnya, di peta Raka, pos ini seharusnya sudah lama direnovasi. Di depan pos tergantung papan kayu tua dengan tulisan yang hampir pudar. Pos 3. Alhamdulillah, Laila terduduk lemas. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Saat Raka melangkah masuk, ia mencium bau menyengat, bau keringat lama, tanah, dan sesuatu yang busuk. Di sudut ruangan, terdapat tumpukan barang, botol minum, sisa makanan, dan tas carrier hijau. Tas Dimas. Sinta menjerit kecil. Itu tas dia. Raka berlutut, membukanya dengan tangan gemeter. Isinya berantakan, seperti diobrak-abrik. Namun, yang membuat darahnya membeku adalah sebuah buku catatan kecil di dalamnya. Buku harian Dimas. Halaman terakhir dipenuhi tulisan tidak beraturan, seperti ditulis dengan tangan gemetar. Aku dengar mereka memanggil namaku. Suaranya mirip Raka, tapi waktu aku nengok, mukanya bukan Raka. Tulisan berikutnya lebih pendek. Aku disuruh ikut pulang. Tidak ada tanggal, tidak ada jam. Wira mundur beberapa langkah. Rak, ini gak masuk akal. Kalau tasnya di sini, berarti dia... Belum sempat kalimat itu selesai, terdengar suara langkah kaki di luar pos. Pelan, diseret, seperti seseorang berjalan dengan kaki basah. Laila menutup mulutnya. Itu Dimas. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu, terdengar suara yang sangat mereka kenal. Rak, buka pintunya. Suara Dimas. Tapi, terlalu datar. Tanpa napas, tanpa emosi. Raka menatap ganggang pintu. Tangannya gemetar. Karena di sela-celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya yakin. Apapun yang terjadi di luar sana, bukan lagi Dimas. Ketukan terdengar sesekali. Pelan, namun cukup untuk membuat seluruh tubuh Raka kaku. Tok. Bukan ketukan tangan manusia, lebih seperti sesuatu yang menyentuh kayu dengan sendi yang salah. Terlalu lambat, terlalu berat. Rak. Suara itu terdengar lagi, masih dengan nada Dimas. Tapi kini lebih dekat. Aku kedinginan. Sinta menutup telinganya. Laila menangis tertahan. Wira menggenggam pisau lepatnya. Tangannya gemetar berat. Raka tidak bergerak. Ia menatap celah pintu. Napasnya tertahan. Di balik pintu terlihat bayangan kaki. Posisinya aneh. Telapak kakinya menghadap ke arah yang salah. Bukan menghadap pintu, melainkan membelakangi mereka. Namun suara itu jelas berasal dari sana. Buka pintunya, ucapnya lagi. Kini disertai suara seperti tulang bergeser. Raka menggeleng pelan. Itu bukan Dimas, bisiknya.
Seakan mendengar kalimat itu, sesuatu di luar tertawa kecil. Suaranya berubah lebih berat, lebih dalam, bercampur banyak suara sekaligus. "Kalian salah jalan," katanya. "Aku cuma mau menemani pulang." Pintu bergetar pelan. Rok, rok, rok. Ketukannya kini berirama. Pos itu terasa menyempit. Bau busuk semakin kuat. Lampu senter Wira berkedip-kedip, lalu mati total. Dalam gelap, terdengar suara napas lain. Bukan dari mereka. Raka memejamkan mata. Mulutnya komat-kamit membaca doa yang ia hafal sejak kecil. Doa yang lama ia abaikan dalam hidupnya. Ketukan berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Beberapa detik berlalu tanpa suara apapun. Laila terisak. Sinta hampir pingsan. "Pergi kan?" bisik Vira. Tiba-tiba, gedoran keras. Pintu hampir jebol. Dari celah-celah kayu muncul sesuatu seperti jari panjang. Hitam, kukunya runcing dan kotor. Jari itu merayap menggaruk permukaan pintu, meninggalkan bekas goresan dalam. "Raka!" Suara itu kini melengking, bercampur raungan. "Aku tinggal sendirian di sini." Pos pun berguncang. Raka berteriak. Semuanya diam. Entah dari mana ia mendapat keberanian itu. Ia mengambil botol air dan menyiramkannya ke lantai sambil membaca doa. Wira menyusul, melempar garam dari saku kecil yang selalu ia bawa. Kebiasaan lama yang dulu sering diajak. Gedoran berhenti seketika. Jari-jari itu menarik diri seperti terbakar. Terdengar jeritan panjang memekakan telinga. Lalu suara itu menjauh, diseret ke dalam hutan. Kabut di luar pos bergejolak, seolah sesuatu berlari menjauh sambil marah. Mereka tertunduk lemas, tubuh gemetar hebat. Beberapa menit berlalu tanpa ada yang berani bicara. Akhirnya, Sinta berkata dengan suara hampir tidak terdengar. "Kalau itu bukan Dimas, berarti Dimas di mana?" Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih menakutkan daripada apapun yang barusan mereka alami. Raka berdiri perlahan. Ia merasa sangat lelah, tapi pikirannya jernih dengan cara yang aneh. "Dimas sudah diambil," katanya lirih, "dan gunung ini belum selesai dengan kita." Saat ini ia melihat dinding pos. Jantungnya kembali berhenti. Di dinding kayu muncul tulisan baru, seperti goresan dari dalam kayu itu sendiri. 3 masuk, 1 tinggal. Laila menjerit. Wira menghitung dengan suara serak. "Kita bertiga." Raka menoleh cepat. Pos itu terasa seperti lebih sempit lagi. Dan ia baru menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sinta tidak ada. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada teriakan. Ia lenyap, seolah ditelan pos itu sendiri. Nama Sinta masih menggantung di udara, lebih berat dari kabut yang menyelimuti pos. "Sinta!" Laila memanggil, suara nyaris tak keluar. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak. Seakan Sinta tidak pernah berdiri di sana bersama mereka. Raka berusaha menahan gemetar di tangannya. Ia memeriksa sudut pos, kolong bangku,
bahkan membuka pintu sedikit sambil menahan napas. Di luar kabut berputar pelan, seperti menunggu. Dia diambil pos ini, bisik Wira. Raka menutup pintu kembali. Atau kita yang masuk terlalu lebih jauh. Tulisan di dinding masih basah, seolah baru saja diukir. Raka menyentuhnya, dingin, dan terasa seperti kulit, bukan kayu. 3 masuk, 1 tinggal. Berarti 1 dari kita gak akan pulang. Laila terisak. Wira menoleh ke arah Raka. Gunung ini meminta tumbal. Kata itu membuat udara terasa semakin berat. Mereka memutuskan pergi sebelum matahari terbenam. Bertahan di pos terasa seperti menunggu giliran. Raka memimpin, Wira di belakang, Laila di tengah. Mereka mengikat tali pendek di antara rangsel secara primitif agar tidak berpisah. Begitu keluar pos, suasana berubah. Hutan terasa sadar. Pohon-pohon berdiri terlalu dekat. Batangnya melengkung ke arah jalur. Seperti orang-orang yang menyondongkan tubuhnya untuk mendengar rahasia. Kabut kini tinggal setinggi dada. Dinginnya masuk tulang. Langkah mereka pelan. Setiap ranting patah terdengar seperti teriakan. Lalu, hutan mulai memanggil. Lai. Suara itu pelan, lembuh, persis seperti suara Ibu Laila. Ia berhenti mendadak. Jangan dengar, kata Raka. Itu bukan ibumu. Namun, suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Laila, pulang. Air mata mengalir di pipi Laila. Aku dengar dia, Rat. Dia memanggil aku dari kanan. Wira menarik tali. Jangan nengok. Terlambat. Laila menoleh. Sekejap, kabut itu sebelah kanan membuka, menampakkan sosok perempuan berdiri di antara pepohonan. Wajahnya mirip Ibu Laila, tapi matanya hitam seluruhnya, dan senyumnya begitu lebar. Sosok itu melangkah maju tanpa menggerakkan kaki. Raka berteriak membaca doa sekeras mungkin, menarik Laila agar menunduk dan menutup mata. Sosok itu berhenti, lalu wajahnya berubah kulitnya mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang tidak berbentuk manusia. Jeritan menggema di hutan, namun bukan dari Laila. Dari arah lain terdengar suara Sinta. Rak, aku di sini. Raka pun membeku. Itu suara Sinta yang sebenarnya. Pernah ketakutan, bukan teriakan, bukan tiruan. Jangan jawab, Wira berbisik keras. Tapi suara itu menangis, memanggil nama mereka satu persatu, menggugah rasa bersalah yang menusuk. Raka hampir melangkah, sampai ia melihat tanah di depannya. Jejak kaki manusia yang berhenti mendadak, lalu berubah menjadi jejak seperti cakar, mengarah ke pepohonan ratap. Dia dijadikan umpan, kata Wira lirih. Mereka pun berlari, entah kemana. Jam tangan Raka berputar liar, arah mata angin tidak berarti. Langit menggelap terlalu cepat, seolah senja dipercepat paksa. Saat mereka akhirnya berhenti, napas terengah, Raka sadar sesuatu yang mengerikan. Tali pengikat terasa ringan. Ia menoleh ke belakang. Wira masih ada, tapi Laila, tali di tengah putus. Potongannya halus,
seperti digigit sesuatu yang sangat tajam. Dari kejauhan terdengar suara tertawa perempuan. Kali ini banyak, bertumpuk, saling tumpang tindih. Wira jatuh berlutut. Tinggal kita berdua. Raka menatap hutan yang kini sepenuhnya gelap. Tulisan di pos kembali terngiang di kepalanya. 3 masuk, 1 tinggal. Dan kini ia mulai paham. Gunung ini tidak hanya mengambil tubuh, ia mengambil ingatan, nama, jejak, keberadaan, dan satu dari mereka harus menjadi bagian dari hutan itu selamanya. Malam turun tanpa suara. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Hutan Gunung Salak berdiri membisu, seolah menahan napas menunggu keputusan terakhir. Raka dan Wira berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri paling dasar manusia, menjauh dari tempat kematian. Namun, semakin mereka melangkah, jalur semakin asing. Pohon-pohon tampak sama, tanah terasa sama, bahkan bau lembutnya tidak berubah, seolah hutan ini adalah satu ruangan yang berulang. Wira mulai berbicara sendiri. Kalau aku pulang, aku bakal berhenti naik gunung. Gumanya, aku janji. Raka tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu janji itu mungkin tidak pernah ditepati. Gunung ini tidak mendengar janji. Gunung hanya mengambil. Lampu senter terakhir menyala redup. Di depan mereka, kabut terbuka perlahan, memperlihatkan sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti. Base camp, lampu kuning temaram, suara radio, bau kopi, terlalu nyata. Wira tertawa histeris. Rak, kita keluar kan? Raka ingin percaya, tapi nalurinya berteriak. Base camp untuk terdiri di tempat yang tidak seharusnya, terlalu dekat, terlalu bersih. Di papan kayu tertulis, "Selamat datang kembali, pendaki." Huruf terakhir tampak seperti ditulis ulang berkali-kali. Seorang petugas keluar dari bangunan. Wajahnya buram, sulit difokuskan. Namun, suaranya ramah. 2 orang ya, katanya. Yang lain turun duluan. Wira mengangguk cepat. Iya pak, kami mau pulang. Petugas itu tersenyum-senyum yang tidak mencapai mata. Boleh, tapi satu aja. Udara membeku. Peta peraturan gunung lanjutnya tenang. Selalu begitu. Wira menoleh ke Raka. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Rak, aku mau pulang. Raka memejamkan mata. Di benaknya terlintas wajah Dimas, Sinta, Laila. Nama-nama yang mungkin sudah mulai pudar, bahkan diingatan mereka sendiri. Ia sadar, sejak tadi, ia kesulitan mengingat wajah Sinta yang jelas, seperti foto lama yang memudar. Gunung mulai mengambilnya juga. Raka melangkah maju. Biar aku. Wira terkejut. Rak, jangan. Namun, petugas itu sudah membuka pintu base camp. Cahaya hangat tumpah ke tanah, menyilaukan. Yang tinggal akan menjaga jalur, kata petugas itu. Biar yang lain gak salah jalan. Raka menoleh sesekali lagi ke arah Wira. Kalau kamu pulang, jangan balik ke sini lagi. Wira ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya hilang.
Tangannya mencoba meraih Raka, namun kabut naik di antara mereka, memisahkan dua dunia. Pintu tertutup. Wira terjatuh ke tanah. Pagi hari, tim SAR menemukan Wira di jalur resmi Cimelati. Ia sendirian, dehidrasi berat, shock. Ketika ditanya berapa orang yang mendaki, Wira menjawab pelan, 5. Namun hanya ada satu nama yang tercatat di buku tamu, Wira. Nama lain kosong, tidak dihapus, tidak dicoret, memang tidak pernah ada. Beberapa bulan kemudian, seorang pendaki mengaku bertemu penjaga jalur di tengah hutan Salak. Pria itu diam, mengenakan jaket lusuh. Wajahnya sanyuk, tertutup kabut. Saat ditanya arah turun, ia berkata, "Jangan dengar suaranya memanggil namanya." Lalu menghilang. Di pos lama yang seharusnya sudah runtuh, seseorang pernah melihat tulisan baru di dindingnya. Satu tinggal, akhir yang lain pula. Gunung Salak berdiri tenang. Ia tidak kejam. Ia hanya menagih yang tersesat. Dan sampai hari ini, masih ada nama yang dipanggil pelan di antara kabut. Menunggu pendaki berikutnya untuk salah jalan. Apa yang baru kamu dengar bukan sekedar cerita. Entah itu nyata atau tidak, rasa takut yang muncul adalah hal yang nyata. Jika kamu merasa merinding, mungkin kisah ini belum benar-benar pergi. Sampai bertemu jika masih berani. Jika kamu menyukai cerita horor misteri dan tragedi seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di video selanjutnya, kita akan membuka kisah lain yang mungkin seharusnya tetap tersembunyi. Terima kasih.